Untuk pembahasan soal nomor 1, pada sebuah benda bekerja gaya 20 Newton seperti gambar di bawah, jika panjang benda 40 cm, hitung besar momen gaya terhadap titik P. Nah, ini kita uraikan dulu. Ya, kita uraikan dulu. Ini berarti F sin 30. Ini F cos 30. Nah, kita ambil F sin 30. Kenapa? Karena F sin 30 ini tegak lurus dengan lengan momen atau yang menyebabkan benda berputar. Kalau F cos 30 tidak menyebabkan benda berputar karena garis kerja gayanya menjauhi poros. Ya. Nah, kita hitung. Ya, diketahui dulu. Gayanya adalah 20 Newton. Panjangnya 0,4 meter. Ya, 40 cm diubah jadi meter jadi 0,4 meter. Ditanya adalah torsi dengan porosnya di titik P. Nah, jawab. Berarti torsi sama dengan F kali D sama dengan F sin 30 dikali 0,4. Ya, 20 dikali setengah kali 0,4. Dapat hasilnya 4 Newton meter. Berputarnya adalah berlawanan arah jarum jam, ya. Berlawanan arah jarum jam. Perhatikan gambar, batang AB yang panjangnya 1,4 meter dan masanya diabaikan, dipengaruhi 3 gaya FA sama dengan FC sama dengan 20 Newton dan FB sama dengan 30 Newton. Jika AP banding AC banding CB sama dengan 1 banding 2 banding 4, besar momen gaya yang bekerja terhadap titik P adalah... Nah, porosnya kita pakai adalah di titik P. Ya. Jumlah torsi di titik P berarti TOA tambah TOC tambah TOB. Ya. Nah, kita hitung dulu berapa jaraknya. Ya. AP banding AC banding CB sama dengan 1 banding 2 banding 4. Ya, kita hitung dulu berapa AP. Ya. AP sama dengan, kan 1 banding 2 banding 7, berarti jumlah perbandingannya adalah 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7. Berarti yang AP-nya itu kan 1 ya. Berarti kita cari 1 per 7 kali 1,4 sama dengan 0,2 meter. Nah, yang AC sama dengan perbandingannya adalah 2. Kalau AC-nya berarti di sini 2 per 7 dikali 1,4 hasilnya 0,4 meter. Nah, yang CB sama dengan 4 per 7 dikali 1,4 sama dengan 0,8 meter. Ya, nah kita cari AP tadi adalah 0,2 meter. 0,2 meter. AC 0,4. Kalau AC 0,4, AP 0,2, berarti PC juga 0, meter. Nah, CB adalah 0,8 meter. Nah, habis itu baru kita hitung berapa torsi masing-masing ya. Ingat ya, tadi porosnya adalah di P. Di P ya. Dan torsi A sama dengan FA kali lengan momen A. Ya, FA-nya adalah 20 Newton. LA-nya berapa? Lengan momen antara gaya A dengan titik P adalah 0,2. Hasilnya adalah 4 Newton meter. Ya, searah
berputarnya searah jarum jam, ya, berputarnya searah jarum jam. Ya, nah torsi C berarti FC dikali LC. Nah, ini kita uraikan dulu. FC-nya berarti di sini adalah FC sin 30. Nah, di sini ada F cos 30. Nah, kita ambil FC sin 30 karena dia tegak lurus dengan lengan momennya. Ya. Nah, jadi FC sin 30. Jarak antara gaya dengan poros P adalah 0,2. Jadi, kita masukkan 0,2. FC-nya adalah 20 kali setengah kali 0,2. Hasilnya adalah 2 Newton meter. Berputarnya kemana? Kalau seperti ini, maka dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, biasanya kalau berlawanan arah jarum jam, kita misalkan negatif, searah kita misalkan positif. Data ini negatif. Nah, kemudian kita hitung berapa torsi B. Torsi B sama dengan FB kali LB. Sama dengan, ya, gaya B adalah 30. Nah, lengan momennya jarak antara titik P dengan gaya di B. Ya, P ke C 0,2, C ke B 0,8, jadi 1 meter. Sama dengan 30 Newton meter. Nah, menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Ya, nah baru kita jumlahkan 4 ditambah min 2 ditambah 30. Ya, hasilnya adalah 32 Newton meter. Ya, positif berarti searah jarum jam. Berputarnya searah jarum jam. 3 buah gaya yang bekerja pada batang AD yang bermassa 4 kg seperti gambar. Hitunglah resultan momen gaya terhadap titik B. Ya, jadi sekarang ini yang sebagai porosnya kita pakai adalah titik B. Ya. Nah, panjang batang ini adalah, ya, dari A ke B 20 cm, B ke C 55 cm, C ke D 15 cm. Kalau kita jumlahkan 20 tambah 55 75 tambah 15 90 cm. Berarti panjang batang AD adalah 90 cm. Ya. Panjang batang AD 90 cm. Nah, kalau misalnya disebutkan massa batang adalah 4 kg, berarti di sini massa batang tidak diabaikan. Ya, berarti ada gaya berat di sini, gaya berat dari batang. Kalau batangnya homogen, berarti titik beratnya adalah di tengah-tengah. Kalau panjang batang AD adalah 90 cm, berarti titik gaya beratnya kita letakkan titiknya itu di tengah-tengah. Berarti dari titik A 45 cm, dari titik D adalah 45 cm. Berarti kira-kira di sini. Kita misalkan adalah W. Ya. Nah, kalau dari titik A 45 cm, berarti A ke B 20 cm, berarti B ke titik berat dari batang itu berarti adalah 25 cm. Nah, setelah itu yang F3-nya ini kita uraikan dulu. Ini berarti F3 sin 30. Di sini adalah F cos 30. Nah, kita buat diketahui
Ya, F1 sama dengan 5 Newton, F2 sama dengan 8 Newton, kemudian W sama dengan massa kali G, massa batang kali G berarti 4 dikali 10, sama dengan 40 Newton. Ya, kemudian F3-nya adalah 4 Newton. Ya, nah yang ditanyakan adalah jumlah torsi dengan porosnya di B. Jawab. Jadi jumlah torsi di B berarti sama dengan ya torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3. Nah, yang di sini kita misalkan adalah torsi di titik O, misalkan titik tengah. Nah, kita cari masing-masing dulu ya. Berapa to 1, to 2, to 3 dan to O-nya. Ya. To 1 sama dengan F1 dikali L1 sama dengan 5 ya, 5 Newton. Nah, jarak antara poros B dengan gaya F1 adalah 20 cm atau 0,2 meter. 5 kali 0,2 adalah 1 Newton meter. Jaraknya adalah searah jarum jam. Berputarnya searah jarum jam ya. Seperti ini putarnya. Nah, kemudian torsi 2 berarti F2 dikali L2. Karena gaya F2 berada pada poros berarti tidak menyebabkan benda berputar. Atau torsinya sama dengan 0. Kemudian torsi 3 sama dengan F3 dikali L3. Nah, karena di sini yang tegak lurus dengan momen adalah F3 sin 30, ya, berarti kita masukin di sini F sin 30. Berapa lengan momennya? Ya. Dah, kalau misalkan dari titik D ke C ini adalah 15 cm, ya, sedangkan dari titik D ke titik tengahnya ini adalah 45 cm, berarti 45 kurang 15 adalah 30 cm. Ya, dari titik ini ke titik C adalah 30 cm. Berarti lengan momennya adalah 0,3 meter. Ya, F3-nya 4 kali setengah kali 0,3, kemudian 4 kali setengah 2 kali 0,3, yaitu berarti 0,6 Newton meter. Kemana arah putarnya? Yaitu berlawanan arah jarum jam. Ya, berarti kita tandai ini sebagai negatif. Berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian masuk kepada to di titik O. Nah, ya. Di sini berarti F dikali L sama dengan ini berarti W kita masukkan di sini. Nah, lengan momennya berapa? Nah, lengan momennya berapa? Ya, dari B ke W itu tadi 25 cm, berarti 0,25 meter. W-nya tadi adalah 40, berarti 40 kali 0,25, yaitu 10 Newton meter. Berputarnya searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Nah, kalau sudah, berarti tinggal kita jumlahkan. Sama dengan 1 tambah 0 tambah 0,6 ini negatif ditambah 10. Berapa totalnya? 1 tambah kurang 0,6 adalah 0,4 berarti 10,4 Newton meter atau berputarnya searah jarum jam. 5 gaya bekerja pada bujur sangkar dengan sisi 100 cm seperti gambar resultan gaya dengan poros di titik perpotongan diagonal bujur sangkar adalah, ini berarti porosnya di sini.
ya, porosnya di O kita misalkan, ya. Nah, ini sebagai F1, ini F2, ini F3, F4, F5. Ya, diketahui F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 4 Newton, F3 sama dengan 10 Newton, F4 sama dengan 5 akar 2 Newton, F5 sama dengan 9 Newton. Yang ditanya adalah berapakah jumlah torsi di titik O? Jawab. Nah, jumlah torsi di titik O sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4 tambah torsi 5. Ya, kita cari berapakah torsi masing-masing. Torsi 1 sama dengan F1 kali L1. Sama dengan 10. Nah, lengan momen itu pengertiannya adalah panjang garis yang ditarik dari titik poros O sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya F. Nah, kita tarik aja garis kerja gaya F ini, bolehkah? Searah dengan gaya F ini. Kemudian kita tarik di titik O sehingga dia tegak lurus dengan garis kerja gaya F. Nah, yang menyebabkan tegak lurus berarti adalah ini. Ini kita misalkan adalah L1. Berarti kalau ini panjang sisinya adalah 100 cm, L1 berarti setengah dari 100 cm, berarti 50 cm atau 0,5 meter. Jadi hasilnya 10 kali 0,5, 5 Nm. Berputarnya berlawanan arah jarum jam. Torsi yang kedua berarti F2 dikali L2 sama dengan, nah F2 kali F2 juga seperti itu, kita tarik garis kerja gaya F. Nah, yang tegak lurus dengan garis kerja gaya F, kalau kita tarik dari titik poros O, berarti di sini lengan momennya, ini berarti L2, L2-nya juga 0,5 meter. Ya, 4 kali 0,5 berarti 2 Newton meter. Berputarnya juga berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian torsi 3 berarti sama dengan F3 dikali L3. Nah, ini kita gaya F3, kita tarik, berarti yang tegak lurusnya adalah garis ini. Kita misalkan adalah L3, berarti 10 dikali L3-nya adalah juga 50 cm atau 0,5, berarti 5 Nm, juga menyebabkan benda berputarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, torsi 4 berarti F4 kali L4. Ya, F4 kali L4. Nah, ini garis kerja gaya F. Ya, berarti ya L-nya adalah ini. L4. Ya, L4-nya berarti setengah dari panjang diagonal dari bujur sangkar. Kalau diagonal bujur sangkar ini kalau panjangnya ini adalah 100 akar 2 cm, berarti kalau setengah ya berarti sama dengan 50 akar 2 cm atau 0,5 akar 2 cm. Ya. Nah, 5 akar 2 0,5 akar 2 sama dengan 2,5 kali 2 atau 5 Nm. Ini juga menyebabkan benda berputarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, torsi yang kelima, ya. Nah, torsi yang kelima, F5 dikali L5 sama dengan 9. Manakah lengan momennya? Ini garis kerja gaya F. Nah, ini berarti lengan momennya L5. Ya, 0,5 meter. Menyebabkan benda berputarnya searah jarum jam. Searah jarum jam.
Nah, kita jumlahkan ya. Kalau berlawanan kan kita misalkan negatif, searah positif, berarti kita tandai ini negatif, negatif, ya ini positif. Yaitu min 5 tambah min 2 tambah min 5 tambah min 5 tambah 4,5. Ya. Berapakah hasilnya? Min 5 tambah min 2 tambah min 5 tambah min 5 tambah 4,5. Hasilnya adalah min 12,5 meter. Atau berputarnya adalah berlawanan arah jarum jam.